Hari ini kita mau ngebahas tentang leopard gecko karena kita juga ada pelihara leopard gecko guys. Cuman hari ini kita tidak akan membahas masalah genetik, tidak akan bahas juga masalah cara breeding. Untuk hari ini kita nyabas bagaimana cara merawat leopard gecko versi pada umumnya orang sih dan versi kita sendiri. Nah, pertama-tama biasanya kalau orang pelihara leopard gecko itu ada pilihannya di Tera, di tank tuh, tank Nikita atau tank yang namanya Gex. Ada juga di kontainer. Tapi pada umumnya untuk mensimpelkan tempat, efisiensi juga dan gak ribet itu kita biasanya pakai lemari A4 merek Lion Star seperti ini. Ini pada umumnya orang seperti ini. Kita agak miringin ya soalnya posisi agak terang banget, sedangkan geckonya albino semua jadi matanya agak kecil. Jadi saya tutupin pakai styrofoam. Nah, oke. Di sini saya punya 4 leopard gecko. Nah, saya ada beberapa, cuman ini contoh aja, referensi aja. Ada yang ukurannya agak sedang, ada ukurannya yang juga lebih besar lagi, ada juga yang ukurannya lebih besar lagi seperti ini, sampai kilo tuh guys. Untuk pertama-tama kita mau membahas oke lah, pertanyaannya gini, jika kita ingin memutuskan untuk memelihara leopard gecko, hal yang perlu kita hindarin itu awal-awal tuh, kita itu jangan sampai salah membeli gecko. Dalam artian gecko apapun itu semua sama cara peliharanya. Cuman jika kamu ingin pelihara leopard gecko dan di breeding, kamu harus tahu di dunia gecko ini saat ini setahu saya ada 3 strain untuk albino, dari Tramper, Bell, dan Rainwater. Dan misalkan kita memiliki gecko misalkan Rainwater albino, kita tidak boleh kawinkan kepada Bell albino, dan albino tidak boleh kawinkan kepada Tramper, karena nanti akan membuat ricuh line ke bawahnya. Jadi pada saat nanti kita keluar anak albino lagi, kita nggak tahu nih albinonya ini albino dari strain mana. Makanya di mana-mana itu sangat dihindari mengawinkan kedua genetik albino yang berbeda strain. Nah, oke, jadi pertama-tama yang bagi yang pemula, kamu harus tahu kamu ingin main di strain mana. Kalau cuma sekedar pelihara ya nggak apa-apa berbagai strain. Cuma kalau kamu pingin dalam artian ternak, kedepannya kamu harus bisa menentukan strain mana yang ingin kamu breeding. Jadi jangan sampai salah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tipsnya itu adalah, jadi untuk misalkan kita pakai apapun medianya, mau Lion Star A4 seperti lemari, mau pakai kontainer, mau pakai apapun, itu tidak masalah. Nah, yang paling penting itu adalah penggunaan substratnya. Substrat itu ataupun medianya, kamu bisa menggunakan dolomit yang paling mudah. Jadi nggak perlu pakai kertas lagi, tidak perlu kasih kalsium lagi, cuma taburin di bawah, dolomitnya di bawah, kasih air minum, kasih makan, selesai. Itu lebih mudah. Tapi saya lebih suka pakai kertas seperti ini, entah HVS ataupun koran, karena bagi saya lebih bersih. Kalau pakai dolomit itu debunya itu agak kurang ya, agak mengganggu buat saya pribadi. Jadi tapi kebanyakan breeder yang sudah banyak sekali geckonya biasanya pakai dolomit ataupun pasir zeolit, karena itu mempermudah pekerjaan, tinggal diambil kotorannya. Kalau ini kan mesti diganti alasnya gitu, jadi makan waktu itu lebih banyak. Jadi ada plus minus lah. Cuman juga yang perlu sadar adalah kalau kita pakai alasnya itu berupa pasir, berupa tepung kayak kalsium dolomit, yang itu suka terjadi infection pada gecko. Infection itu kayak kemakan lah, akhirnya mengeras dan tidak bisa keluar pup.
Tapi kasusnya tidak sering terjadi, cuman dapat menyebabkan seperti itu kalau penggunaan dolomit. Jadi kalau misalkan, jadi bisa dipertimbangkan guys, cuman kasusnya kecil sih. Kalau kamu cuman punya sedikit gecko ya saran saya lebih baik pakai kertas aja, dia lebih aman, lebih bersih juga. Nah, jadi saya kan tadi punya 4, dari kasih contoh. Itu maksudnya itu, jadi dari yang kecil pun, dari usia 1 bulan, usia 3 bulan, nah sampai adult sekalipun, sampai dewasa, itu tidak masalah dengan cara sistem seperti ini. Yang penting siapin aja 2 air minum kalsium. Kalsinat ya? Kalau kalsium kita pakai kalsinat, karena sangat baik, udah teruji lah. Cuman kalau kita misalkan pakai alasnya kertas, terus kita cuma kasih di sini dolomit sebagai kalsiumnya, biasanya kalau cuma ditaruh di wadah gini masih kurang, tetap bisa kena MBD. Jadi kalau kita pakai kalsinat biasanya sih enggak, ataupun merek-merek kalsium yang baik yang lainnya, memang kita sudah percaya dengan kalsinat. Oke. Jadi untuk gecko cara rawatnya simple banget, lihat lagi deh sekali lagi. Hanya perlu menggunakan kertas, tempat minum, dan kalsium yang baik. Makanannya itu jangkrik. Makanannya itu jangkrik ataupun ulet Hongkong. Oh. Nah, kita memberi makan jangkrik itu biasanya, ataupun ulet jangkrik lah contohnya, itu sehari 2 hari 1 kali ataupun 3 hari 1 kali. Gecko sendiri pun bisa bertahan hidup tanpa makan sampai seminggu, 2 minggu bisa, bahkan 1 bulan juga sih. Jadi dia simple, cuman badannya mengurus aja, ekornya mengurus. Cuman termasuk hewan yang sangat mudah dipelihara, dan yang paling penting adalah jangan memberikan makan, misalkan baru beli jangkrik atau ulet Hongkong langsung dikasih makan tanpa digatlot. Gatlot itu kayak pemberian pakan yang baik kepada si jangkrik sebelum diberikan kepada si gecko. Jadi itu kayak seperti pengaplikasian gizi melalui media pakan seperti jangkrik dan ulet Hongkong lalu diberikan kepada si gecko. Itu hasilnya sangat berbeda. Misalkan kamu kasih makan jangkrik normal, perutnya kosong, dikasih makan ke gecko, ataupun yang jangkrik yang dikasih gatlot, itu pasti hasilnya berbeda. Apalagi gatlotnya kalau bagus. Gatlot itu bisa berupa sayur-sayuran, pelet, dedek, ataupun apapun, karena jangkrik kan makan segalanya. Cuman biasanya kalau yang biasanya orang pakai itu yang kering. Karena kalau misalkan pakai kayak sayur-sayuran, kalau terlalu lama tempat jangkriknya basah mudah mati jangkriknya. Jadi biasanya mereka pakai yang kering-kering seperti oatmeal ataupun pelet-pelet kayak pakan burung, pakan yang lumayan populer pakan babi sih. Pakan babi itu kayak pelet babi itu cepet bikin gebuk badannya si gecko juga. Cuman kalau pengen yang kemasannya bagus, yang sudah terrekomendasi, yang sudah ada uji labnya, kita merekomendasikan RPG dari Reptilphobia. Produknya Reptilphobia itu juga udah mantep banget. Jadi untuk pembahasan gecko kali ini, untuk cara pemeliharaannya cukup sekian aja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang baru mau mulai. Sampai ketemu lagi, nanti kita bahas bagaimana cara breeding dan beberapa genetik di gecko.